Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswa Smita. Saya dari kelas 5 reguler A dengan NPM D1A220025. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang perusahaan. Latar belakang perusahaan pada perusahaan Mixu. Mixu merupakan perusahaan yang berasal dari Tiongkok, dikenal sebagai penyedia produk es krim dan minuman. Didirikan pada tahun 1997, Mixu telah berkembang pesat dan memiliki banyak cabang di berbagai negara, termasuk Indonesia. Perusahaan ini fokus pada penyediaan produk berkualitas dengan harga terjangkau dan mengutamakan inovasi dalam rasa atau penyajian. Mixu juga dikenal dengan konsep nilai yang menarik dan ramah keluarga, menjadikan pilihan populer di kalangan konsumen muda dengan strategi pemasaran yang efektif dan produk yang bervariasi. Mixu terus memperluas jangkauannya di pasar global hingga sekarang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alur BPMN subproses pembelian barang. Di sini ada dua alur, yang pertama Mixu Rawa Badak dan juga supplier atau gudang. Mixu Rawa Badak akan meriksa persediaan bahan baku. Jika persediaan bahan baku cukup, maka Mixu tidak akan membuat atau mengirimkan PO. Jika dirasa persediaan tidak cukup, maka Mixu akan membuat dan mengirimkan PO kepada supplier. Lalu supplier akan menerima PO dan mempersiapkan barang sesuai PO dan mengirimkan barang tersebut kepada Mixu. Lalu, jika barang tersebut sudah sampai kepada Mixu Rawa Badak, maka Mixu akan periksa kualitas barang. Jika dirasa kualitas tidak baik, maka Mixu akan meretur barang, dan jika dirasa kualitasnya baik, maka Mixu akan meriksa kualitas barang tersebut. Jika kuantitasnya lebih, maka Mixu akan menerima barang tersebut sesuai PO dan mengembalikan barang yang lebih. Jika kuantitasnya pas, maka Mixu akan menerimanya. Lalu, jika kuantitasnya kurang, maka Mixu akan menerima barang dengan catatan dan mengirimkan kembali catatan yang kurang atau list yang kurang. Lalu, Mixu akan membuat dokumen penerimaan barang dan mengirimkannya kepada supplier untuk supplier terima dokumen penerimaan barang tersebut. Lalu, Mixu akan menyimpan barang tersebut. Di sini saya akan menjelaskan, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alur BPMN proses pemesanan minuman ke tangan pelanggan. Di sini ada 3 alur, yang pertama pelanggan, kasir, dan juga bar atau dapur. Pelanggan akan datang ke kasir dan kasir akan mengucapkan selamat datang. Selanjutnya, pelanggan akan melihat menu, memilih menu, dan meminta penjelasan menu terbaik kepada kasir. Lalu kasir akan menjelaskan deskripsi menu minuman sesuai yang pelanggan inginkan. Selanjutnya, pelanggan akan memesan minuman dan kasir akan mencatat pesanan dan mengecek ketersediaan menu. Jika dirasa menu sold out, maka kasir akan mengonfirmasikan kepada pelanggan. Lalu, jika dirasa menu tersedia, maka kasir akan mengonfirmasikan pesanan kepada barista dan bar akan membuat minuman sesuai pesanan dan menyiapkan pesanan. Lalu, kasir akan memberikan tagihan pembayaran dan memberikan struk berupa nomor antrian, dan pelanggan akan membayar sesuai jumlah tagihan. Selanjutnya, bar akan menyerahkan pesanan jika pesanan tersebut sudah selesai dibuat dan menyerahkannya kepada kasir. Lalu kasir akan menerima pesanan tersebut dan menyebutkan nomor antrian sesuai pesanan. Selanjutnya, pelanggan akan mengambil pesanan ke kasir dan selesai. Terima kasih kepada Naswa. Baik, perkenalkan, nama saya Putri Fatimah dengan NPM D1A220013. Saya di sini akan menjelaskan mengenai tujuan ERP menggunakan Odoo. Dengan bantuan perangkat lunak Odoo, perusahaan dapat memperoleh akses ke berbagai fitur yang merampingkan proses mereka dan meningkatkan efisiensi operasional. Sistem ERP Odoo dapat digunakan untuk melacak dan mengelola proses, inventaris, manufaktur, dan lainnya. Sistem ini juga menyediakan akses ke berbagai alat intelijen bisnis untuk membantu perusahaan membuat keputusan bisnis yang tepat. Dengan perangkat lunak Odoo, bisnis sudah memasukkan produk baru, permintaan pelanggan, dan perubahan lainnya ke dalam operasi.
Odoo menawarkan berbagai fitur yang dapat membantu perusahaan melacak dan mengelola data terkait pesanan dan inventaris dengan lebih baik. Sistem ini memungkinkan bisnis melalui perangkat lunak perusahaan dapat menganalisis dan data penjual mereka untuk membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Perangkat lunak ERP juga membantu bisnis meningkatkan layanan pelanggan dengan menyediakan analitik yang membantu mereka mengidentifikasi area masalah potensial. Odoo juga membantu bisnis mengelola keuangan mereka dengan menyediakan alat untuk mempermudah proses pembayaran. Odoo telah digunakan dalam industri manufaktur, retail, dan distribusi. Ada beberapa tujuan ERP menggunakan Odoo. Yang pertama itu ada tujuan utama. Tujuan utamanya itu Odoo mengintegrasikan semua proses bisnis seperti penjualan, pembelian, akuntansi, produksi, dan pengiriman menjadi satu sistem yang terintegrasi. Untuk yang kedua itu ada tujuan operasional, yang dimana mengelola proses penjualan termasuk pesanan, faktur, dan pembayaran. Untuk yang ketiga itu ada tujuan strategis. Odoo membantu meningkatkan kepuasan pelanggan dengan mempercepat proses penjualan dan pengiriman. Untuk yang kedua itu saya akan menjelaskan sedikit tentang Odoo. Odoo adalah sebuah platform perangkat lunak sumber terbuka atau open source yang menawarkan berbagai aplikasi baru yang dapat diintegrasikan satu sama lain. Ini mencakup berbagai fungsi bisnis seperti manajemen penjualan, manufaktur, akuntansi, manajemen proyek, manajemen persediaan, dan banyak lagi. Dengan Odoo, perusahaan dapat mengelola berbagai aspek operasional mereka dari satu platform yang terintegrasi Odoo. Odoo awalnya dikenal sebagai Open ERP atau Enterprise Resource Planning sebelum diubah menjadi Odoo. Platform ini memiliki model bisnis yang fleksibel karena sumber terbukanya memungkinkan pengguna untuk mengakses yang memodifikasi kode sumber sesuai kebutuhan mereka. Selain itu, Odoo memiliki komunitas pengembang yang besar yang aktif dalam mengembangkan modul tambahan dan menyediakan dukungan. Mengapa menggunakan Odoo? Karena integrasi yang kuat. Odoo menyediakan berbagai aplikasi bisnis yang terintegrasi dengan baik, mulai dari manajemen penjualan dan pembelian hingga akuntansi, manufaktur, persediaan, CRM, situs web e-commerce, dan banyak lagi. Ini memungkinkan perusahaan untuk mengelola semua aspek operasional mereka dari satu platform yang terpusat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zikri Nuril dengan NPM D1A 220001. Baik, di sini saya akan menjelaskan modul Odoo yang kita pilih, yaitu yang pertama inventory. Modul inventory di Odoo adalah sistem yang dirancang untuk mengelola seluruh aspek pengelolaan stok barang dalam suatu bisnis, mulai dari penerimaan barang, penyimpanan di gudang, hingga pengiriman kepada pelanggan. Modul ini memungkinkan pemantauan dan pengaturan pergerakan barang secara efisien melalui fitur pelacakan stok masuk dan keluar, manajemen multi gudang, serta pelacakan barang berdasarkan nomor seri untuk memastikan transparansi penuh. Dengan mendukung otomatisasi proses pengisian ulang stok melalui fitur reorder rules, model ini memungkinkan pengguna mengatur level minimum dan maksimum stok sehingga sistem dapat memicu pemesanan ulang secara otomatis saat stok mendekati batas minimum. Selain itu, modul inventory terintegrasi dengan modul lain seperti purchase untuk pengadaan barang, sales untuk penjualan produk, dan manufaktur untuk pengelolaan bahan baku dan hasil produksi. Untuk modul yang kedua yaitu POS. Modul POS memungkinkan pengelolaan transaksi penjualan secara langsung di toko
atau outlet. Model ini kompatibel dengan perangkat keras seperti printer kasir, scanner barcode, dan mesin kartu kredit. Fitur penting lainnya meliputi manajemen inventory real time, integrasi dengan modul inventory, pengelolaan promo atau diskon, serta laporan penjualan harian. Dan untuk modul yang ketiga yaitu purchase. Modul ini digunakan untuk mengelola seluruh proses pembelian, mulai dari pembuatan permintaan penawaran, pengelolaan pesanan pembelian, hingga penerimaan barang. Modul ini mendukung otomatisasi pemesanan ulang, manajemen hubungan dengan vendor, serta analisis performa pembelian. Dan yang terakhir yaitu modul manufaktur. Modul manufaktur di Odoo membantu dalam mengelola proses produksi barang. Kita dapat membuat bill of material, merencanakan jadwal produksi, dan memantau status produksi. Fitur tambahan seperti pelacakan bahan baku, laporan efisiensi, dan otomatisasi alur kerja sangat berguna untuk mempermudah operasional di pabrik atau di outlet atau di toko. Model ini juga terintegrasi dengan inventory untuk memastikan ketersediaan bahan baku. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Zikri. Izinkan saya untuk melanjutkan, yaitu untuk implementasiannya kita yaitu menggunakan Odoo. Nah, dan kita bisa buka yaitu di Google langsung, yaitu dengan aplikasi yang Odoo itu langsung kita bisa langsung buka di website. Kita langsung klik saja. Dari Odoo ini kita juga bisa secara trial untuk menggunakannya. Namun kalau untuk secara gratis kita bisa pakai akun kita langsung. Kita langsung saja mulai sekarang. Nah, untuk pengimplementasiannya kami yaitu menggunakan modul, ada 4, yaitu ada inventory, kemudian post, purchase, dan manufaktur. Kita bisa pilih terlebih dahulu, itu ada post, kemudian kita lihat lagi inventaris, kemudian ada manufaktur dan purchase ya. Nah, kita langsung lanjutkan. Nah, di sini kita dimintai untuk mendaftar terlebih dahulu dengan akun-akunnya. Kita isi namanya dan emailnya. Ya, karena kita pada penggunaan ini adalah Mixu dari waralaba Mixu, jadi kita beri nama Mixu ya. Kita isi nomornya ya sebetulnya sesuai dengan yang seharusnya, namun karena kita penggunanya adalah untuk mempraktekkan pengimplementasiannya, jadi kita bisa menurut kita gitu. Tapi pada seharusnya memang harus sesuai gitu dengan data-data yang ada. Setelah kita isi dari form ini, kita langsung saja mulai sekarang. Nah, kita sudah daftar, dan ini merupakan tampilan-tampilan setelah kita masuk dari form tersebut. Nah, ini adalah tampilan awal pada saat kita setelah daftar tadi. Yang akan kita bahas yaitu dari 4 modul tersebut, yaitu dari point of sale, inventory, kemudian manufaktur, dan juga purchase. Nah, di sini nantinya
dari penjualan Mixu itu kita mengisi data terlebih dahulu. Jadi dari inventory, kemudian dari data-data itu yang telah kita kumpulkan, kita membeli kepada vendor. Nah, dari membeli pada vendor itu adalah ke purchase. Setelah kita mendapatkan barangnya dari purchase, langsunglah kita proses ke manufaktur. Setelah manufaktur, misalkan yaitu kita adalah es teh misalkan, dan es teh itu kan butuh bahan-bahan gitu. Nah, dari bahan-bahan itulah kita manufaktur gitu, maksudnya kita produksi. Setelah kita produksi, maka kita jual. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, kita pertama terlebih dahulu kita coba ke setting dulu ya. Kita mengubah logonya. Ke setting, kita ubah dari profilnya, yaitu foto profilnya. Kita ubah dengan logo Mixu. Nah, sudah kita ubah. Kita kembali. Nah, kita langsung saja ke inventory. Dari inventory ini sebenarnya kita secara umumnya kita mengetahui produk-produk apa saja sih yang kita gunakan. Dan di sini juga ada data-datanya. Ya kan, karena sebelumnya kita menambahkan 4 modul, jadi ada beberapa hal yang diisi di sini. Kita ada manufaktur, post order, kan tadi kita butuh post, dan deliver ini yang didapat dan yang diterima. Nah, kita langsung saja ke produk. Nah, pertama kali kita buka itu tentunya ada beberapa ini ya, kayak semacam template contoh gitu. Nah, ini ada tips. Kita coba saja kita buat yang baru. Nah, karena kita ingin membuat yaitu dari salah satu contoh produk dari Mixu itu sendiri, yaitu contohnya kita ingin membuat, nah ini Mixu Green Tea Ice Cream. Jadi Green Tea Ice Cream, Mixu Green Tea Ice Cream. Kita new Green Tea Ice Cream. Nah, dari penggunaannya kita nanti akan jualkan di point of sale, di pos. Jadi kita klik saja. Namun pada penggunaan ini kita tidak butuh membeli lagi gitu. Nanti pokoknya ada bedanya antara produk yang kita buat dan juga produk bahan baku yang harus kita beli terhadap vendor. Nah, di sini juga track inventory-nya kita aktifkan. Jadi kita bisa tahu isinya yang di tangan ini ada berapa gitu yang ada di kita. Dari hal ini juga sell tax atau misalkan pajaknya itu kita tidak masukkan saja, tapi bebas untuk penggunaannya yang seharusnya seperti apa. Contohnya misalkan 12%, kita bisa 12% kita berikan. Nah, dari sini kita berikan harganya ya. Contohnya kita dari produk itu yaitu produk Green Tea Ice Cream. Green Tea Ice Cream yaitu harganya 15.000. Ya. Oke, setelah itu kita misalkan kita mau tambah referensi gitu dari penggunaan itu, misalkan ice juga boleh. Nah, ini ada sales, point of sales, inventory. Kita bisa menambahkan fitur-fitur yang seharusnya gitu. Misalkan kita pengen menambahkan bagaimana ukurannya gitu. Kemudian kita juga bisa, sebenarnya kita bisa mengubah isinya bagaimana. Nah, kemudian kita juga butuh menambahkan dari fotonya. Nah, kita ambil green tea. Isi green tea ya. Ini green tea ice cream. Nah, kita bisa menambahkan kategorinya. Jadi saya itu ada 2 kategori dari penggunaan ini, yaitu kategori produk yang sudah jadi, dan ada yang kategori bahan baku. Dan ini adalah kategori produk. Tapi saya ingin menggunakan namanya yang sesuai, yaitu Mixu Green Tea Ice Cream. Mixu
Nah, ininya kita parent kategorinya kita beri nama produk saja. Nah, sudah jadi. Dan di sini on hand-nya yang ada pada kita itu ada 0 unit karena memang belum ada produksi. Makanya dari itu butuhnya namanya manufaktur. Sebelumnya kita yang tips ini kita bisa hapus dulu. Nah, kita kembali ke produk. Nah, kita butuh beberapa bahan baku. Nah, maka itu namanya yaitu bahan baku. Untuk melengkapi, misalkan dari pembuatan green tea ice cream ini sebenarnya apa saja sih bahan-bahan bakunya gitu. Dan dari itu kita coba tambahkan. Dan itu ada susu cair. Dari susu cair ini kita sebenarnya membeli atau tidak? Tentunya kita membeli gitu. Dari vendor, makanya perlu di purchase. Namun dari sini kita butuh menjual tidak gitu, maksudnya butuh dijual nggak susu cair ini terhadap penggunaan pos itu? Tidak, namun kita menggunakan pos. Sini saya persenannya atau pajaknya saya kosongkan. Nah, sales price-nya juga saya kosongkan, tapi cost-nya kita gunakan nih. Dari cost-nya ini yaitu ada 1 liternya untuk susu cair, yaitu harganya sebesar 15.000. Nah, ini kita ubah kategorinya. Kategorinya ini kan tadi yang susu cair. Kemudian ini yang tadinya produk kita ubah ke bahan baku. Oh iya juga fotonya juga perlu kita masukkan. Nah, setelah kita tadi sebelumnya mengisi jenis-jenis produknya, jadi produknya ini sebenarnya ada 2 kategori. Itu adalah produk yang untuk dibuat sebagai makanan yang untuk dijual, dan ada juga produk ini untuk bahan baku gitu. Bahan baku. Jadi kita bikin green tea ice cream ini membutuhkan yaitu bahan baku, dan dari bahan-bahan bakunya ini yaitu adalah gula pasir, krim, teh hijau, susu cair, susu bubuk, emulsifier, dan itu merupakan bagian-bagiannya. Dan kita tidak memasukkan atau tidak menjualnya, tapi kita hanya membeli bahan baku saja untuk penggunaannya. Namun berbeda lagi dengan antara bahan baku dengan yang akan dibuat, yang nantinya akan kita manufaktur atau kita produksi. Itu kita melakukannya yaitu dengan penjualan, yaitu point of sale, yang nantinya langsung dijual gitu dari meja ke meja. Nah, setelah itu kita sebelumnya kan karena kita lihat di sini yaitu on hand units, dan di sini juga gula pasir, krim dan lain sebagainya memang belum ada. Kita belum memesan apa-apa, jadi kita butuh yaitu pemesanan. Kita coba kembali lagi ke tampilan awal. Nah, di tampilan awal ini kita membeli terlebih dahulu produknya di purchase. Kita langsung saja new. Nah, dari new ini kita contohnya beri nama vendornya, vendor rawa badang. Ini tergantung dari keadaannya seperti apa, kita beri nama vendor rawa badang. Untuk setelah itu kita coba pesan produk, kita pesan apa gitu, emulsifier. Contohnya kita tidak, emulsifier kan itu dalam bentuk 1 kilo gitu, kita pesannya dalam bentuk 5 gitu.
Kemudian kita tambah yang lain, ada gula pasir, sama kita 5 saja rata-rata. Nah, di sini kita ada 6 bahan baku untuk membuat es krim green tea tadi. Nah, kita kepada vendor kita memesan, ingin memesan yaitu emulsifier, kemudian gula pasir, krim, susu bubuk, susu cair, teh hijau untuk membuat nantinya yaitu es krim itu sendiri. Nah, kita bisa saja langsung, yaitu kita bisa send by email, namun pada penggunaannya kita belum membutuhkan gitu. Terus sebenarnya kita bisa langsung tuh kirim ke email ataupun nomor teleponnya, misalkan kayak ada mobilenya. Tapi kita tidak menggunakan itu, kita bisa langsung saja confirm untuk memesan, yaitu dengan klik confirm order. Nah, di sini kita sudah membuat gitu, dan seharusnya kita sudah dapat konfirmasinya gitu. Dari ini adalah kita bisa mengklik receive product. Nah, kita coba cek. Nah, di sini kita bisa mengecek terlebih dahulu apakah sesuai dengan atau tidak sebelum dengan pemesanan sebelumnya. Kalau kita klik validate dengan jumlahnya, contohnya tadi kan kita quality-nya itu 5, sedangkan kita 4 yang kita terima. Kita validate. Nah, di sini ada alert gitu, notifikasi bahwa nggak sesuai dengan pemesanan sebelumnya gitu. Dan bila tidak sesuai, kita bisa mengaturnya lagi gitu, ingin mengambil atau back order gitu. Namun kita di sini hanya sesuaikan saja agar prosesnya lebih mudah, yang dipercepat. Validate dan sudah selesai. Dengan kita lihat prosesnya itu done. Nah, kita sekarang coba kita lihat di produk. Nah, dari produk kita sudah melihat dari pembelian ini gula pasir 5 unit, krim 5 unit, susu bubuk 5 unit, susu cair dan teh hijau. Nah, dan emulsifier gitu. Ini di purchase. Cuman kalau kita lihat itu di inventory. Nah, green tea ice cream itu masih 0 unit karena kita belum memproduksinya gitu. Nah, kemudian untuk memproduksinya itu kita butuh yaitu ke manufacturing. Nah, di manufacturing ini kita bisa klik new, produknya produk apa ya, yang ice tadi, green tea ice cream, berapa jumlahnya, misalkan contohnya kita bikin 10. Kemudian kita bisa langsung masukkan saja dari produk yang ingin kita buat, bahan bakunya apa saja. Nah, di sini kita buat emulsifier berapa, kita butuh berapa untuk digunakan gitu kan dalam satu produk itu, dalam satu produk. Jadi emulsifier bisa dari penggunaan itu kita butuh yaitu sebanyak 2 gramnya gitu. Dalam 1 kilo 2 gram. Kemudian setelah emulsifier ada gula pasir. Dalam gula pasir itu, dalam satu produk green tea ice cream itu kita membutuhkan yaitu sekitar 150 gram. Dan di sini lanjut lagi itu ada krim. Dalam krim itu kita butuh itu sekitar 300 gram, yaitu di sini kita tulis 0,3.
krim, kita juga butuh susu bubuk yaitu sekitar 30 gram, dan susu bubuk, susu cair sekitar yaitu 0,5 liternya. Kemudian setelah susu cair yaitu kita itu ada juga teh hijau. Kita teh hijau dulu. Dari teh hijau itu sekitar 15 gramnya gitu. Jadi analoginya berapa persen atau berapa gram gitu dalam setiap produk yang dibuat. Maka dari itu kita mau simulasikan dalam penggunaannya ini yaitu dengan manufaktur. Dan daripada itu kita bisa mengetahui berapa jumlah yang kurang dari produk bahan baku tersebut. Karena kita setelah membuatnya, kita telah mengaturnya itu dalam bentuk pembuatan green tea ice cream ini, kita bisa langsung saja yaitu confirm. Nah, dalam ini kita bisa langsung memproduksinya gitu. Tentunya dalam hal ini kita bisa memproduksi dengan jadwal gitu. Yang kita mau produknya kapan. Nah, setelah kita tadi mengaturnya sesuai dengan yang kita pesan tadi, kita langsung saja produce out untuk memproduksi. Nah, dari produksi ini kita telah lihat notifikasinya itu ada done, berarti mengatakan bahwa produksi telah diselesaikan. Nah, kita bisa langsung saja menuju inventory untuk mengeceknya apakah dari fungsi ini telah menyelesaikan pembuatan green tea ice cream, dan kita bisa lihat di sini yaitu on hand yaitu 100 unit sesuai yang kita buat tadi. Dan juga dari penggunaannya tentunya ada pengurangan gitu dari produk bahan baku sebelumnya gitu. Kita bisa lihat, dan justru ada yang minus gitu, yang seharusnya memang produknya lebih dari itu. Karena kita menggunakan aplikasi, jadi tampak ketahuan itu langsung minusnya, bahwa ini kurang untuk penggunaan membuat 10 unit. Nah, setelah kita membuat produksinya, kita langsung saja untuk setelah produksi kita butuh menjualkan. Penjualannya itu menggunakan POS. Nah, saya mengambil dari sini yaitu menggunakan bar. Nah, di bar ini merupakan tampilan awal gitu, template awal. Kita bisa edit itu mixu. Bisa saja langsung kita open register. Dan di sini menampilkan yaitu opening controlnya, kira-kira berapakah biaya cash awal yang kita miliki. Kita memang masih nol, kita langsung di open register. Nah, di sini ini merupakan tampilan-tampilan template yang ada dari metode POS. Dan sekalipun kita cari juga yang sebelumnya itu nggak bakal ada gitu, dalam es krim green tea tadi, karena dari settingannya itu membutuhkan menghilangkan ini dari kategori-kategori ini. Kita tutup dulu sebelumnya. Kita butuh konfigurasi terlebih dahulu. Konfigurasi dari point of sale ini kita coba untuk menghapus dari kategorinya. Kita coba kita hapus dulu. Soalnya dalam penggunaan ini kalau kategori ini nggak dihapus, justru kita tidak menemukan isi yang seharusnya gitu.
dari apa yang kita buat tadi, es krim green tea tadi. Sekarang coba kita lihat lagi. Nah, di produk ini kita bisa melihat bahwa green tea es krim ini sebenarnya sudah ada di yaitu di point of sale, karena kita sudah memberikan klik di point of sale bahwa itu bisa disediakan di point of sale. Sekarang kita coba kita cek open register apakah ada. Nah, di sini kita menemukan bahwa green tea es krim ada dan bisa dilihat langsung, dan kita bisa langsung memesannya. Dan harganya bersatu buah es krim green tea es krim ini seharga 15.000. Kita misalkan menambah lagi 30.000 dan seterusnya ya. Jadi bisa kita belanjakan gitu. Namun untuk penggunaan ini kita bisa menambahkan terus jenis es krim apa saja. Kita bisa memanufaktur dengan bahan-bahan yang ada sebelumnya gitu kan. Ya, selama kita butuh bahan-bahan itu, pemesanan yaitu purchase akan terus berjalan gitu. Dan juga akan memberikan bahwa notifikasi bahwa ini kurang itu produk-produknya untuk membuat es krim tertentu. Ini kita bisa hapus juga gitu. Namun tergantung nanti ingin seperti apa. Dan kita langsung coba payment. Paymentnya bisa di sini menggunakan Odoo, cash, card, dan customer account. Di sini saya coba pakai cash. Dan coba saya validate. Nah, di sini kita bisa lihat langsung memberikan struk pembayarannya, yaitu Mixura Badak dengan emailnya, terus guestnya, table berapa, meja berapa, jumlahnya, dan pembayarannya berapa. Dan apabila selesai, kita juga bisa melakukan print full receipt-nya gitu. Tuh. Dan kita bisa melakukan new order kembali. Dan ingin memesan seperti apa gitu, produknya. Nah, kita setelah itu dalam hari itu juga misalkan selesai dalam penjualannya, kita bisa close register. Dan berapa pengeluaran, berapa yang masuk gitu, keuntungan yang akan membandingkan. Kita bisa close register. Process anyway. Nah, ini kita bisa melihat pembelian-pembelian sebelumnya. Ini kan karena kita memesannya satu, proses dengan pembelian itu 3 produk sebelumnya. Nah, kita bisa langsung saja kita close lagi, discard aja. Oh iya, dari penggunaan ini kita bisa mengetahui bahwa dari penggunaan inventory, post, manufaktur ini saling berintegrasi. Di inventory kita bisa melihat dari produknya, dia memiliki kekurangan-kekurangan produk yang kita beli gitu. Dan kita tahu karena kita menggunakan post tadi, jadi produk-produknya jadi banyak. Kita tahu bahwa kita telah memesan post 3 unit, 3 buah es krim, sehingga berkurang 7 dan menjadi 7. Dan sedangkan kita untuk membuat tadi produk-produk seperti bahan-bahan sebelumnya seperti susu bubuk, susu cair, itu akan mengalami pengurangan jumlah karena kita terus membuat produksi dari bahan baku untuk membuat green tea es krim. Mungkin seperti itulah gambarannya dari penggunaan yaitu Odoo
yang diimplementasikan pada penggunaan Mixu, yaitu di daerah Rawabadang. Dan kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.